Pernah mikir nggak sih, apa yang bikin negara sebesar dan seberagam Indonesia ini bisa tetap jadi satu? Jawabannya ada di sebuah dokumen yang namanya sering banget kita dengar, tapi mungkin jarang kita dalami, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini ya, bukan sekedar tumpukan kertas hukum yang kaku. Anggap aja ini adalah cetak biru atau DNA-nya bangsa Indonesia. Coba deh kita bayangin negara itu kayak gedung pencakar langit yang super megah. Supaya bisa berdiri tegak dan gak rubuh, gedung itu butuh fondasi yang luar biasa kuat kan? Nah pertanyaannya, apa dong fondasinya sebuah negara? Jawabannya adalah konstitusi. Gampangnya, ya ini dia fondasi bangunan tadi. Atau bisa juga kita anggap kayak buku peraturan di sekolah. Intinya, konstitusi itu hukum paling dasar yang jadi pegangan buat menjalankan negara, biar semuanya teratur dan adil. Oke, biar gampang kita akan bedah topik ini jadi 4 bagian. Pertama, kita cari tahu kenapa sih negara itu perlu banget punya aturan main. Terus, kita akan time travel sedikit buat lihat proses lahirnya yang dramatis. Setelah itu, kita akan lihat seberapa kuat posisinya sebagai hukum tertinggi. Dan yang terakhir, kita bakal lihat gimana semua ini nyambung ke kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai dari bagian pertama, kenapa aturan itu penting? Kebayang nggak kalau ada orang bangun kota tapi nggak pakai rencana induk atau blueprint? Pasti amburadul kan? Nah, kurang lebih itulah peran konstitusi bagi sebuah negara. Dan buat Indonesia, buku panduan super penting itu ya UUD 1945. Karena bentuknya konstitusi tertulis, semua aturan mainnya jadi jelas, hitam di atas putih. Artinya, nggak ada lagi tuh yang namanya penafsiran seenaknya. Dokumen inilah yang jadi kompas utama, mulai dari presiden, hakim, sampai kita semua sebagai rakyat. Sekarang kita coba mundur sedikit ke masa lalu. Konstitusi kita ini nggak muncul tiba-tiba dari langit loh. Ia lahir dari momen-momen yang paling menentukan dalam sejarah bangsa kita. Coba lihat lini masa ini. Kelihatan kan betapa gentingnya situasi waktu itu? Di tengah semangat kemerdekaan yang membara, para pendiri bangsa kita di BPUPK dan PPKI itu kerjanya maraton, bener-bener ngebut. Dari sidang bulan Juni, ngerumusin Piagam Jakarta, sampai akhirnya disahkan tanggal 18 Agustus 1945, cuma selang 1 hari setelah proklamasi. Ini bukan kerja santai, ini beneran membangun fondasi negara di bawah tekanan yang luar biasa. Nah, ini dia salah satu momen paling krusial. Awalnya, di Piagam Jakarta, rumusan sila pertama itu bunyinya beda. Tapi, para pendiri bangsa kita ini berpikir jauh ke depan. Demi merangkul semua elemen bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dengan jiwa besar mereka sepakat mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukti yang luar biasa, kalau sejak awal persatuan Indonesia itu ditaruh di atas segalanya. Salah satu arsitek utama di balik UUD kita, Prof. Dr. Supomo, punya visi yang jenius. Beliau ingin konstitusi kita itu singkat dan supel. Maksudnya apa? Ya, isinya nggak usah bertele-tele. Yang penting prinsip dasarnya dapat. Tapi juga harus fleksibel, jadi bisa terus relevan dan beradaptasi sama perkembangan zaman. Oke, kita lanjut ya. Seberapa kuat sih sebenarnya kedudukan UUD 1945 ini? Jawabannya, kuat banget. Ini bukan sekedar dokumen biasa. Ini adalah rajanya dari semua aturan hukum yang ada di Indonesia. Piramida ini nunjukin dengan jelas kalau UUD 1945 itu ada di puncak paling atas. Artinya, simple. Semua peraturan di bawahnya, mau itu undang-undang bikinan DPR, peraturan pemerintah, sampai peraturan daerah, semuanya harus patuh sama UUD 1945. Kalau ada yang bertentangan atau nabrak, ya aturan itu bisa dibatalkan. UUD 1945 inilah wasit tertingginya. Jadi tugas utamanya apa aja sih? Seenaknya ada 3 peran kunci. Pertama, dia jadi alat kontrol buat ngecek semua hukum lain biar nggak melenceng. Kedua, dia jadi pedoman atau kompas buat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dan ketiga, dia jadi kerangka acuan setiap kali mau bikin peraturan baru. Dan fungsi kontrol ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Ada lembaga khusus yang tugasnya memang itu, yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Merekalah yang berwenang buat menguji, hey, undang-undang ini sesuai nggak sama UUD 1945? Nah, ingat kan tadi visi Prof. Supomo soal konstitusi yang supel? Ini dia buktinya. Sejak era reformasi, UUD 1945 udah diamandemen sebanyak 4 kali. Tujuannya, ya untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Ini nunjukin kalau konstitusi kita itu dokumen yang hidup, bukan peninggalan masa lalu yang kaku dan nggak bisa diapa-apain. Tapi, ada satu bagian yang harganya mati, nggak boleh disentuh sama sekali,
yaitu bagian pembukaan. Kenapa? Karena disitulah intisari negara kita berada. Ada Pancasila, ada tujuan negara. Mengubah pembukaan itu sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Nah, setelah kita ngomongin konsep-konsep yang besar tadi, sekarang coba kita tarik semuanya ke kehidupan kita sehari-hari. Karena sebenarnya konstitusi ini dampaknya terasa banget loh. Percaya atau enggak, kita semua ini sering banget ngejalanin amanat UUD 1945. Misalnya nih, waktu di keluarga ada masalah, terus kita selesaikan dengan diskusi bareng, itu kan musyawarah. Itu cerminan demokrasi Pancasila. Waktu pelajar ikut upacara bendera, itu adalah salah satu bentuk bela negara. Dan yang paling jelas, waktu kita datang ke TPS buat nyoblos pas pemilu, kita lagi menjalankan kedaulatan rakyat yang dijamin penuh oleh konstitusi. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan ini. UUD 1945 itu ada untuk melindungi semua hak kita sebagai warga negara. Tapi hubungan ini kan harusnya dua arah. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Bagaimana cara kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, memenuhi kewajiban kita untuk menjaga dan menghidupkan nilai-nilai yang ada dalam cetak biru bangsa kita ini?